Bahkan Kau telah memberikan kami keselamatan yang kekal, dan biarlah saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami hadir dengan segala kerinduan kami, segala kehausan kami akan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang puaskan kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, dengan hadirat-Mu, bahkan dengan Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk mengerti akan semua firman yang kami terima, sehingga semua firman itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman itu dapat tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, dan biarlah benih firman Tuhan tertabur di dalam hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga dapat bertumbuh besar dan berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, 90 kali lipat, 60 kali lipat Tuhan, dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah Bapa, terpujilah Allah. Urapilah hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu, agar hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga berkat firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami, bahkan juga kekuatan dan penghiburan bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua dengar suara dengan baik? Bisa angkat jempolnya kalau sudah mendengar suaranya. Ya, puji Tuhan. Oke, saya tidak panjang lebar. Hari ini kita akan mengenal Tuhan. Kembali dalam situasi yang saat ini kita sedang hadapi, mungkin banyak timbul pertanyaan tentang sampai kapan hal ini akan berlangsung. Ya, kita mungkin selalu bertanya mau sampai kapan. Lalu mau sampai keadaan yang bagaimana kitanya nantinya. Bahkan banyak orang mulai khawatir kalau begini, kalau begitu. Nah, hal yang paling penting untuk kita sebagai gereja Tuhan, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, bukan pertanyaan itu yang ada di dalam pikiran maupun perasaan kita. Ya, tapi alangkah baiknya kita bertanya, apakah kita tetap teguh di dalam Dia? Sekali lagi, pertanyaannya yang harus kita tanyakan kepada kita adalah, apakah aku akan tetap teguh di dalam Kristus? Ini yang penting. Ya, kadang-kadang di dalam pemikiran kita sesuatu yang mungkin kita anggap ini wajar, Pak Ali, kalau kita sebagai manusia yang lemah, tak berdaya, kita masih bertanya ini, bertanya itu. Betul, seringkali kewajaran itu saya katakan, itu menjadi sebuah excuse bagi kita untuk belajar sesuatu dengan Tuhan. Seringkali kewajaran itu justrulah hal yang perlu kita perhatikan, bukan cuma virus, bukan cuma masalah, bukan cuma tantangan, tapi hal-hal yang timbul dari perasaan kewajaran itu harus juga kita filter supaya apa? Kewajaran itu tidak merusak iman kita. Kewajaran itu tidak membuat justru melemahnya iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, mari saya mau ajak kita baca dalam firman Tuhan, Yosua 1 ayat yang ke-9. Mari saudara-saudari yang ada di tangannya yang ada Alkitab bisa membuka, bagi yang tidak bisa mendengarkan, saya akan membacakannya. Yosua 1 ayat 9 berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, saudara. Di sini diingatkan kepada kita semua, justru di tengah-tengah situasi yang demikian, hendaklah kita belajar untuk menguatkan iman kita. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung kalau kita di tengah-tengah situasi yang ada, apalagi kita sekarang boleh dibilang banyak waktu dan tidak ada alasan lagi kita untuk tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa. Ya kalau waktu-waktu biasanya kita katakan bolehlah kita mengambil alasan itu sibuk ini sehingga kadang-kadang suka terlewat. Tapi sekarang kita waktu banyak. Jangan cuma habiskan waktu kita untuk ya boleh bersantai itu baik ya, berkumpul keluarga itu pasti, tapi mari kita berkumpul dengan sebuah kualitas yang kita bisa tingkatkan iman kita, yaitu mungkin kita bisa dengan doa bersama, kita bisa boleh saling memberikan sharing firman Tuhan, ada waktu-waktu tertentu kita adakan ya, bagi kita juga mungkin secara pribadi kita juga banyak membaca firman Tuhan. Karena betul seperti tadi dikatakan situasi-situasi yang ada saat ini itu
seringkali menyerang kita sebagai orang-orang yang percaya, yang harusnya kita ini mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa kita ini yakin kepada Tuhan kita yang sanggup mengalahkan segalanya, sehingga kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir, kecewa, bahkan kita tidak bertanya-tanya sepertinya kita sedang dalam keadaan yang tidak nyatakan kapan berakhirnya hal tersebut, ya. Tapi kita lebih berarah kepada seberapa aku percaya kalau Tuhan aku yang menyertai menjaga aku. Ini penting. Oleh sebab itu diingatkan dalam Yosua 1 ayat 9 itu, kuatkanlah. Tuhan tahu, ya, kita di tengah-tengah situasi ini seringkali kita pasti akan terbawa kepada hal-hal yang namanya kecut hati, artinya sesuatu khawatiran dan tawar hati, yaitu sesuatu yang sifatnya kita merasa hopeless, ya, sesuatu hopeless atau putus asa. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita sebagai anak-anaknya, biarlah kita belajar kuat hati, teguhkan hati kita. Saatnya gereja Tuhan di dalam menghadapi masa isolasi ini, kita memang harus belajar begini. Pertama kita lihat, kita sudah tidak bisa beribadah seperti biasanya, ya. Beribadah seperti biasanya aja kita masih seringkali iman kita, kerohanian kita aja masih tidak stabil. Ya, apalagi kondisi sekarang yang sudah tidak memungkinkan kita untuk berkumpul. Masih puji Tuhan, kita bisa berkumpul di online seperti ini, di Zoom ini, kita masih bisa saling mendengar, berbagi firman Tuhan. Tapi semua itu Tuhan kembali ingatkan bahwa inilah bahwa gereja itu berbicara diri kita, ya, karena tentang tempat, gedung, tapi gereja itu berbicara tentang diri kita. Kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu, bangunlah bait Allah yang kuat. Ya, bangunlah bait Allah ini yang untuk kemuliaannya. Harusnya kita sebagai orang yang percaya, saya katakan, di saat kita menghadapi situlah kita bekerja. Ya, peran iman kita itu justru disitulah menjadi sebuah tempahan untuk iman kita menjadi kuat. Memang firman Tuhan mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia timbul. Tapi iman itu akan menjadi kuat kalau iman itu ditepah, ya, diuji, diberi kesempatan. Nah, dengan demikian, pakailah kesempatan ini untuk kita bersama-sama menguatkan iman kita atau memperkuat iman kita di dalam Tuhan kita. Apalagi kita tahu Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, artinya bukanlah Tuhan yang cuek, yang tidak peduli akan kita, tapi dia adalah Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Sekalipun hari ini engkau dalam keadaan yang ya mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu ya namanya penghasilan oleh sebab saudara tidak bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Percayalah bahwa Tuhan pasti memelihara kita, pasti Tuhan menolong kita. Bahkan sekalipun kita pun percaya di dalam kondisi seperti itu pun Tuhan turut bekerja untuk menyembuhkan mereka, memelihara hidup mereka. Ya. Nah, sampai 25. Kita lihat sebuah contoh iman yang teguh, yaitu seorang sosok yang tidak heran lagi atau seorang sosok yang terkenal sekali, yaitu Abraham. Kita tahu di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 25 berkata begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita lihat di sini, ditegaskan kepada kita, sekalipun Abraham mengetahui semua situasi yang ada, yang boleh dikatakan saat itu sesungguhnya suatu situasi yang mustahil bagi dia untuk memperoleh keturunan sebagaimana janji Allah. Tapi lihat, Abraham menjaga imannya untuk tidak menjadi lemah. Inilah yang perlu kita jaga. Iman kita jangan menjadi lemah di tengah-tengah keadaan yang ada. Ya,
biarkanlah iman kita justru yang nantinya kita perkuat dan kita terus percaya di dalam Tuhan. Itulah yang mempunyai kuasa untuk mengubah segalanya. Jangan membiarkan justru keadaan kita mengubah iman. Nah, ini yang salah. Seringkali kita membiarkan keadaan yang ada mengubah iman kita. Artinya keadaan itu justru mengkoreksi iman kita. Pakailah imanmu justru untuk mengubahkan semua keadaan yang ada. Dan kita lihat selanjutnya, tetapi di sini dikatakan ayat 20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saya senang sekali hari ini kita mempunyai kehausan, kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang kita tahu semua kita menghadapinya, yang tidak enak, tidak nyaman, semua orang punya dalam perasaan-perasaan tertentu. Tapi di sini kita lihat dan kita belajar seperti Abraham bahwa iman kita tidak menjadi lemah, bahkan kita tidak bimbang terhadap janji Allah, karena janji Allah tadi sudah katakan bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada. Dan di sini dikatakan justru saatnya dia memuliakan Tuhan. Percayalah dalam situasi sekarang ini, di belahan dunia yang lain, artinya di sisi orang yang belum percaya, saudara dan kita semua perlu menyadari, mereka itu saat ini mulai mengakui ada sosok yang harus mereka cari. Ada seorang sosok yang mereka percaya lebih berkuasa untuk mengatasi semuanya, yaitu Tuhan. Saya mau diberikan sedikit kesaksian ya. Saya dua hari yang lalu, itu ada sepupunya Shushu dari Hong Kong, sempat tag saya. Dia tanya saya pertama-tama basa-basi, sekedar menanya bagaimana kabarnya di Perth, kondisi lockdown-nya gimana, keadaan semua baik, saya jawab baik. Dia masih muda, lebih muda dari kami. Tapi luar biasanya, dari hasil text WhatsApp-nya, dia bertanya kepada saya. Dia belum menjadi orang yang percaya, tapi dia bertanya. Dia tanya, brother, how I can meet Jesus? Bagaimana saya bisa bertemu dengan Yesus? Dan kalau saya mau berdoa, mau bercakap dengan Yesus, apakah saya bisa? Dia tanya. Saya jawab ke dia, saya bilang bisa. Kalau hatimu mau percaya kepada dia, engkau bisa bertemu dengan dia di dalam doamu. Nah, inilah saya lihat sisi positifnya yang kita perlu syukuri dari situasi yang ada. Seringkali kita cuma lihat negatifnya, tapi kita tidak pernah mencari positifnya. Ternyata positifnya jauh lebih banyak dan positifnya pasti memuliakan Tuhan. Itu yang harus kita cari. Nah, di sini saya lihat suatu hal yang luar biasa, Tuhan pakai situasi yang demikian untuk mengubahkan setiap hati orang. Yang tidak percaya menjadi percaya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita yang percaya menjadi lemah, menjadi tak percaya. Tuhan ingatkan kita loh ya, bahwa jangan sampai yang tadinya di depan jadi terbelakang, tapi yang tadinya terbelakang menjadi yang terdepan. Jangan sampai kita gereja Tuhan justru menjadi lemah. Makanya tadi betul Bu Christine katakan, kok gereja Tuhan dalam kondisi sekarang bukannya saling menguatkan, kok sepertinya saling menjatuhkan. Ya itu memang pekerjaan iblis yang iblis ingin menjatuhkan gereja Tuhan. Tapi kita yang sadar, kita yang mengerti akan keadaan ini, kita harus cepat-cepat ambil sikap yang benar. Yaitu apa? Kita menjaga kesatuan itu. Bahkan kalau bisa saya ajak, kita ini mulailah ambil waktu, ya cari teman-teman kita, keluarga kita ajak mereka berdoa. Ajak mereka berdoa. Kita tahu mereka saat ini sama, ada di dalam keadaan yang sama, dan terlebih mereka pasti punya ketakutan, kepanikan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya, hadirlah untuk mereka, ya seperti Kristus hadir untuk kita. Kita ini adalah perpanjangan Kristus untuk orang lain. Kita doakan mereka. Ambil waktu. Kita telepon, sekarang kan gampang. Sudah bisa WhatsApp, apalagi bisa Zoom, bisa tatap muka. Kita bisa ajak mereka doa bersama. Saya percaya itu jauh bermanfaat bagi mereka. Ya, ketimbang kita seringkali memang kita rajin share informasi keadaan virus corona yang sedang demikian parahnya, tapi itu tidak akan menolong orang keluar dari ketakutan, justru akan membuat orang semakin takut, semakin khawatir. Tapi hendaklah kita justru men-sharingkan firman Tuhan, yang pasti membuat damai, yang pasti akan membawa kekuatan,
yang pasti akan membuat kuasa bagi mereka yang percaya untuk lepas dari semua ancaman yang ada. Terlebih bagi mereka yang sakit pun akan disembuhkan Tuhan. Jadi kita di sini, ayo kita pikirkan dari keluarga kita, dari teman-teman dekat kita, siapapun mereka, kita ambil waktu, kita cari mereka, kita doakan mereka. Saya percaya ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya, dan ini memang Tuhan mau kita gereja Tuhan untuk melakukannya. Tidak ada keterbatasan karena tempat. Ya, ingat Allah kita tidak terbatas karena tempat, bahkan tidak terbatas karena waktu. Kalau hati kita mau melakukan itu, saya percaya penyertaan Tuhan menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya, bukan cuma kita yang diberkati dan dilindungi, orang lain pun ikut dijaga dan dilindungi. Dan inilah pelajaran yang kita perlu gali di saat-saat kita menghadapi tantangan demi tantangan. Justru disitulah kita akan diakui sebagai anak-anak Allah yang kuat. Maka kita lanjut dalam Roma 4. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-20 dan 21, saya bacakan lagi ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa. Ingat, virus tidak berkuasa. Allah berkuasa atas hidup kita. Virus itu hanyalah hal-hal yang kita lihat sebagai ancaman. Tapi kalau Allah yang berkuasa atas hidup kita, virus tidak menjadi masalah. Ya. Sebaliknya justru kita melihat sesuatu yang sepertinya biasa-biasa, tapi hidup tanpa Allah, kita menjadi orang yang hidup tidak punya benteng perlindungan. Orang yang hidup punya Allah, punya Tuhan Yesus, itu sudah memiliki satu benteng perlindungan yang aman. Sehingga tantangan apapun yang kita hadapi itu tidak akan menghantam hidup kita, tapi akan menjadi sebuah kemuliaan bagi Tuhan kita, karena di situ kita bisa bersaksi bagi banyak orang. Karena itu, di sana ayat 22 mengatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia dan yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Luar biasa. Besok kita akan merayakan Jumat Agung. Ya, kita tahu Jumat Agung adalah perayaan di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebuah janji Allah atas keselamatan manusia digenapi di dalam kematian Yesus. Kematian Yesus bukanlah suatu hal yang sifatnya seperti pikiran manusia bahwa kematian membawa sesuatu hal yang tidak ada lagi pengharapan yang bisa kita harapkan. Tapi justru kematian Tuhan Yesus membuka pengharapan bagi kita. Memberikan hidup yang baru bagi kita. Memulihkan dan memperbarui hidup kita. Itu suatu kuasa kebangkitan yang Dia sediakan bagi kita untuk kita menghadapi segala tantangan di depan. Saya percaya, seperti kita katakan, roh yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang lemah lembut, tertib, disiplin, ya, roh yang penuh kasih. Nah, saya percaya roh yang di dalam kita ini, yaitu Roh Kudus Allah, Dia adalah roh yang bukan roh yang pasif, tapi roh yang aktif. Bahkan dia adalah roh yang berani menghadapi tantangan apapun. Jadi oleh sebab itu, ketika engkau ada di dalam keadaan yang demikian, kalau ada roh ketakutan, ingat, itu bukanlah dari Tuhan. Itu dari iblis yang ingin menyusupkan. Segeralah engkau sadari dan engkau berdoa di hadapan Tuhan, biarlah Roh Kudus di dalam kita bekerja. Sehingga ada semangat, ada kekuatan yang keluar dari diri kita untuk menghadapi semua situasi yang ada. Dan percayalah itu adalah roh Allah. Ya, ingat, pekerjaan Tuhan selalu membangkitkan ya sesuatu yang lemah menjadi kuat, yang tak berdaya menjadi mampu, ya tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya itu adalah roh iblis yang ingin menghancurkan kita. Jadi di sini ada filterisasi sesungguhnya di tengah-tengah masalah yang ada. Nah, saya ajak kita masuk. Lihat satu hal yang luar biasa dalam Ibrani 11 ayat
yang ke-1. Kita semua tahu bahwa iman itu menjadi sebuah dasar yang perlu bagi setiap kita untuk apa? Di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu harus menjadi dasar bagi kehidupan kita. Sehingga nantinya kita akan memperoleh segala sesuatu yang kita harapkan dan kita akan memperoleh segala sesuatu yang belum kita lihat hari ini. Banyak orang mungkin sedang menanti hal-hal yang diharapkan. Ya, banyak orang sedang menanti doanya dijawab. Bagaimana saudara bisa menanti doamu yang belum terjawab itu kalau kita tidak punya iman untuk menantinya? Imanmu itu yang nantinya membawa engkau mendapatkan apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan di dalam Tuhan. Dan imanmu lah yang membuat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi kita belajar hal ini betapa pentingnya Tuhan dari awal mengingatkan kepada kita untuk kuatkan dan teguhkan hati kita ya di dalam segala hal. Terlebih khusus di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini. Karena iman itu bisa mengalahkan segalanya. Kita lihat ya dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4, Dikatakan begini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah apa? Iman kita. Imanmu yang telah engkau dapati dari pendengaran firman Tuhan, iman itu firman Tuhan yang telah kita kumpulkan di dalam hati kita, itu mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala-galanya. Untuk menguasai ataupun untuk mengubah segala-galanya. Dan disitulah kita perlu menjaga iman ini. Jangan sampai iman ini hilang. Kalau iman ini hilang, hilanglah kita kekuatan. Hilanglah keberdayaan kita di dalam Kristus. Tapi kalau iman ini ada, sekalipun dikatakan imanmu sebesar biji sesawi pun, engkau mampu memindahkan gunung. Mencampakkan gunung ke dalam laut. Betapa luar biasanya kekuatan iman. Oleh sebab itu, kita belajar hari ini selalu memposisikan diri memiliki iman yang kuat. Jangan pernah kita merasa ini pelajaran iman itu adalah sebuah hal yang klasik. Jangan. Ini justru sebuah hal yang utama, dasar bagi kerohanian kita. Alkitab pun mengatakan begini, bagaimana mungkin kita yang tidak punya iman berkenan dengan Allah? Tidak mungkin. Bagaimana orang yang tidak punya iman bisa mencari Allah? Harus dengan iman, harus dengan keyakinan yang kuat, kita bisa mendapatkan dia. Jadi pelajaran firman Tuhan untuk kita hari ini adalah, mari kita memperkuat iman kita terlebih di akhir zaman ini. Ya, kita tahu Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya, Tuhan sedang menyempurnakan tubuhnya, supaya terlihat mana menjadi tubuh Kristus yang sejati, mana ya tubuh yang cuman sekedar nempel seperti benalu, ya itu akan teruji sendiri, akan terlepas nantinya. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang nantinya selalu kuat. Kita harus menjadi gadis yang bijak, bukan gadis yang bodoh. Kita harus belajar seperti itu. Karena sebentar lagi pengantin itu akan datang menjemput kita. Sehingga diberikan situasi yang demikian bukan untuk mencelakakan kita. Bukan. Tuhan mengizinkan dunia mengalami musibah ini bukan untuk mencelakakan kita ataupun menakuti kita, tidak. Tapi untuk kita belajar sesuatu, apa yang kurang dalam diri kita untuk Dia, apa yang kita lemah di dalam diri kita untuk Tuhan, itu yang akan Tuhan mau kita perbaiki. Supaya kita menjadi sempurna. Seperti dikatakan, hendaklah engkau berbahagia di dalam pencobaan, karena pencobaan itu akan mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membuat imanmu matang, dan engkau akan memperoleh hal yang sempurna, dan segala hal akan ditambahkan padamu. Itulah rencana Tuhan bagi kita. Nah, saya ajak kita masuk 2 ayat lagi, dalam Mazmur ke-10 dan 11. Mazmur 9 ayat 10 dan 11 berkata demikian, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepadamu, ya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ini suatu janji
Ya, kesetiaan Tuhan bagi kita. Tidak ada orang yang mencari Tuhan lalu ditinggalkan Tuhan. Justru orang yang mencari Tuhan itu akan memperoleh Tuhan itu sendiri. Maka kita bilang, ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ya kan? Ini suatu hal yang luar biasa. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau adalah Tuhan yang begitu dekat, hanya dengan sejauh doa. Ini yang kita bisa rasakan, dan inilah yang dimaksudkan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, mari kita semua ingat kembali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di dalam segala keadaan, terlebih ketika engkau sedang dalam keadaan yang menghadapi masalah. Ingat, dengan kekuatan iman kita, kita akan mampu melewati semua itu. Ya, dan saya tutup dengan satu ayat, Yohanes 16 ayat 33, kita baca. Ini satu hal yang indah, Yohanes 16 ayat 33. Di sana dikatakan, ya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, yaitu dalam Kristus, dalam Yesus, dalam firman. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini, adalah Tuhan yang sudah mengalahkan dunia ini. Kapan? Yaitu di atas kayu salib. Dia telah mengalahkan dunia, sekalipun maut. Yang paling diketakuti adalah dalam dunia itu adalah maut. Itu pun sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi satupun keadaan yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan. Apalagi hanya sekedar virus. Ya, apalagi hanya sekedar persoalan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, nanti di akhir lagu ini kita akan menyanyikan lagu El Shaddai. Ya, saya percaya, saya selalu mengatakan setiap lagu yang dipilih ya oleh kita, sekalipun tidak pernah kita berjanji, tapi luar biasa saling melengkapi. Kata El Shaddai kita tahu adalah Allah. Shaddai menggambarkan Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa Dia Allah di atas segala Allah. Dia adalah kekuatan yang tidak tertandingi. Dia adalah kekuatan yang paling besar, yang terbesar dalam dunia ini. Maka dikatakan Allah Maha Kuasa. Bahkan El Shaddai, hal berikutnya mengingatkan tentang Dia adalah Allah Maha Karya. Dia adalah pencipta. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa Dia kerjakan. Semua Dia bisa kerjakan. Jadi ingat, bagi kita tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Amin. Bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Dan bahkan di sana hal yang ketiga, kita katakan El Shaddai, gambaran Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang mensuplai kehidupan kita. Kalau El Shaddai, kata Shaddai itu kalau kita terjemahkan dalam konteks firman Tuhan di bagian tertentu, di dalam bahasa Ibrani, maaf kata ini sedikit agak katanya mungkin tidak biasa kita dengar. Shaddai itu dalam kata Ibrani itu seperti buah dada. Jadi seperti Allah itu seperti seorang ibu yang menyusui anaknya, memberi supply bagi anaknya. Demikianlah Allah kita. Dia ada Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Bahkan di sana dikatakan terakhir El Shaddai, Dia adalah Allah yang Maha Kuat. Dia adalah Allah yang Maha Kuat. Tidak ada satu hal yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Dan Dia punya kedaulatan yang kuat. Kalau barang siapa Tuhan sudah katakan, kalau pintu sudah aku bukakan, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau pintu yang sudah kututup, tidak ada yang bisa membukakan. Hari ini Tuhan sudah membukakan pintu berkat, pintu perlindungan bagi kita. Pintu pemulihan dan pembaruan bagi kita. Pintu kesembuhan bagi kita. Ya, bagi orang-orang yang kita doakan di dalam mereka yang sedang sakit. Itu semua Tuhan sudah bukakan dan tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Sedangkan sebaliknya pintu segala ancaman, pintu-pintu sebuah hal-hal yang bisa menghancurkan hidup kita sudah Tuhan tutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Dan itulah kemurahan Tuhan dan itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah gereja Tuhan yang kuat, jadilah gereja Tuhan yang selalu teguh hatinya yang kita bangun. Biarlah itu menjadi tonggak ya untuk kebangkitan kehidupan kita di hadapan Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.
Amin.